Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi tahirin, khususan lajeng arwahi ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal ulama wal musannifin wal mu'allifin wa syarihin wal muhaddisin wal mufassirin wal faqihin wal a'immatil arba'atil mujtahidin, khususan Asy-Syaikh Imam Syafi'i wa Syaikh Imam Hanafi wa Syaikh Imam Maliki wa Syaikh Imam Hambali wa Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syaikh Imam Abil Hasan Al-Asy'ari wa Syaikh Imam Abi Mansur Al-Maturidi wa Syaikh Imam Al-Ghazali wa Syaikh Imam Abil Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi wa Syaikh Imam Abil Hasan Al-Syadili wa Syaikh Imam Abi Yazid Al-Bustami wa Syaikh Muhammad Bautin An-Naksabandi wa Syaikh Sayyid Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli wa Syaikh Ma'ruf Al-Karhi wa Syaikh Hasan Al-Basri wa jami'i awliyaillah, khususan jami' Sunan Wali Songo Susu Bakir wa jami'i asatidina wa masyayikhina, sedaya guru-guru kula, kiai kula wonten ing pondok pesantren Tambak Beras Jombang, almarhum al-maghfurlah Mbah Syekh Abdul Salam, Mbah Hasbullah, Mbah Abdul Wahab Hasbullah, Mbah Abdul Rahim Hasbullah, Mbah Abdul Fattah Hasyim, Mbah Abdul Jalil Abdul Rahman, Mbah Muhammad Najib bin Abdul Wahab, Bayai Wahib Wahab, Bayai Solih, Bayai Yahya, Bayai Abdul Malik, Bayai Ahmad Al-Fatih, Bayai Ahmad Nasrullah, Bayai Amanullah, Bayai David Rahman Bata, Bayai Muhammad Sultan Abdul Hakim, Bayai Osman, Bayai Said, Bayai Khudari Irfan, Bayai Laruhi Al-Walid, Bakat Cimupin Yasir, jami' arwahi ulama inamdudil ulama, bawali Syekhuna Haji Muhammad Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, Haji Abdul Wahab Hasbullah, Haji Bisri Samsuri, Haji Ridwan Abdullah, Haji Mas'ali Abdul Aziz, Haji Dahlan Abdul Qahar, Haji Syekhuna Imam Nusri, Haji Raden Aslawi Kudus, Haji Maksum, Haji Baitowi, Haji Mastuki, Haji Ramli Tamim, Haji Muhammad Fakih Mas Penambang, Haji Abdul Hamid, Haji Abdul Wahid Asim, Haji Hasan Kiko, Haji Ali Maksum, Haji Ali Maksum, Haji Ahmad Siddiq, Haji Abdul Wahid, Haji Ilyas Ruhiyat, Haji Asad Syamsuwari, Haji Sahal Mahfud, Haji Mastuki Mahfud, khususan penyusun pengarang kitab Irsyadul Ibad, Mbah Wali Asy-Syaikh Al-Imam Al-Fadil Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Mulaibari, lan almarhum al-maghfurlah Bayai Haji Misbah bin Zainul Mustafa radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullah wa ghafara lahum wa nafa'ana Allahu bi ulumihim wa barakatihim, syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam ala ahli sunnati wal jamaah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul Qurama, segenap pengurus takmir Masjid Al-Mubarak, para bapak ibu jamaah pengawasan rutin setiap malam Kamis utawi Rebu sonten sedaya kemawon rahimakumullah. Pembahasan tasih wonten ing bab riba. Riba niku artosipun tambah. Jadi utang piutang ingkang enten tambahan niku dipun wastani riba. Banjur riba niku namung berlaku wonten ing 3 barang. Jadi barang ribawi atau sesuatu yang menyebabkan riba niki namung wonten ing 3 barang. Pertama, mata uang. Yang kedua, emas perak. Yang ketiga, makanan. Baik makanan mentah maupun makanan matang. Hanya berlaku riba itu hanya pada 3 barang itu. Di luar itu tidak berlaku riba. Wa hukiyalan den ceritaaken apa anahu satemene kelakuan iku kana ana iku li Abi Hanifah kedue Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah niki pencetus mazhab Hanafi. Ala Yahudiyin ing atase wong Yahudi apa malun bondo kathirun kang akeh kordon kelawan halih den utangaken. Jadi Imam Abu Hanifah nate yaitu hubungan utang piutang dengan orang non Islam. Dia menika orang Yahudi. Artinya apa? Hubungan pekerjaan muamalah itu boleh berhubungan dengan non muslim, berhubungan dengan orang Katolik, dengan orang Kristen, dengan orang Hindu, dengan orang Buddha, dengan orang Konghucu, dengan orang Yahudi. Nah, ini terbukti ulama besar asmanipun Imam Abu Hanifah juga pernah menghutangkan uangnya kepada orang Yahudi. Jadi orang oleh antipati ning gini non muslim tidak oleh. Nih, sebab yang tidak boleh itu ketika kita mencampur adukan ajaran agama yang satu dengan yang lain, itu yang tidak boleh. Tapi lah urusan masalah duniawi, urusan masalah nyambut gawe boleh-boleh saja. Tidak apa-apa. Contohnya ini
ulama besar Imam Abu Hanifah itu pernah hubungan, yaitu muamalah utang piutang. Imam Abu Hanifah menghutangkan uangnya, bahkan uangnya banyak, malun katsir. Di sini disebutkan malun katsir, uangnya banyak. Tidak apa-apa. Siji wekdal wa akhodalan jupuk wa akhodalan jupuk sapa Imam Abu Hanifah yaman ing dalam siji dina sayan ing suwiji-wiji minti ni jidaril Yahudi saking lempunge utawa lemahe pagere wong Yahudi sing disilik duit tadi, yang diutangi uang tadi. Watu robin lan lebu bi iku kelawan turab warokotun utawi godhong. Nasian kalih lali sapa Imam Abu Hanifah, nasian kalih lali sapa Imam Abu Hanifah dainahu ing utange Imam Abu Hanifah alaihi ing atase Yahudi. Ngeten artosipun. Jadi para imam Yahudi niki transaksi menghutangkan uangnya datang wong Yahudi. Lah siji wekdal pas Imam Abu Hanifah niki butuh lemah, duka nguruk ngopo ngoten. Akhirnya jimuk lemah ning kene wong Yahudi yang dihutangi uang tadi. Jimuk lemah utawa jimuk lebu, sing lebu niku kebetulan kecampuran godhong-godhong wit-witan. Lah bar jimuk lemah wis kadung diurukne ning kene pekarangane Imam Abu Hanifah dinggo nguruk ngoten. Jimuk lemah ning kene wong Yahudi, sing wong Yahudi diutangi yatra niku wau ngoten. Imam Abu Hanifah boten kalingan lek pernah menghutangkan uang ning kene wong Yahudi. Barang wis njaluk lemah ngene wong Yahudi dinggo nguruk tanahe Imam Abu Hanifah kalingan, iya ya. Aku kok njaluk lemah ning kono mulakno ya oleh. Lah pancene dhek wis tak utangi dhuwit. Lah iki kok leleke dadi tambahane lekku ngutangi dhuwit terus aku njaluk tambahan lemah. Lah iki lek dadi riba iki. Iki lek dadi riba. Karena aku mengambil keuntungan saking duit sing tak utang ning kene wong Yahudi terus aku njaluk lemah. Berarti aku lek utang wi enek keuntungane njaluk lemah ning kene wong Yahudi sing tak utangi duit. Lah nalikane eling dos pundi? Krana khawatir lek Imam Abu Hanifah niki termasuk terjerumus pada riba. Falamata dzakarahu mongko semangsane eling sapa Imam Abu Hanifah ing utange dainahu niku utange. Abra'ahu mongko bibasaken sapa Imam Abu Hanifah ing Yahudi anjami dalikal mali saking sekabehane mengkono-mengkono bondo. Hadaron krana arai wedi min ayakuna tinimbang yen to ana apa dalika mengkono-mengkono njaluk lemah, apa dalika mengkono-mengkono njaluk lemah iku riban dadi riba. Yang gini barang Imam Abu Hanifah kelingan, lah iya wong Yahudi lah yang diutang yang aku dong beberapa dinar. Lah kok aku kok njaluk lemah rono. Iki berarti aku lek ku ngutangi mang, saya mengambil keuntungan berupa lemah tak nggih nguruk pekarang aku. Lah ngene iki jenenge lek malih riba. Ya wis lek ngono duit sing tak utang ning kene Yahudi tak bebasne ben aku ndak terjerumus pada riba. Akhirnya nemu wong Yahudi, Pak, duit sing kula utangne dateng jenengan pun mboten usah disaur nggih.
kula bebasne pun kula bebasne niki. Rono lae ngutangi duit terus njaluk keuntungan berupa lemah, senajan lemah emang nyemak lemah tinggi uruk. Dan ini berarti kan wong ngutangi menarik keuntungan. Kaya dawuh Kanjeng Nabi, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riban. Setiap utang piutang yang menarik keuntungan itu berarti adalah riba. Lah Imam Abu Hanifah khawatir, gue kayak sanune aku njaluk lemah iki berarti aku narik keuntungan sebab aku ngutangi wong Yahudi. Mula yang Yahudi kaya enak ae tak jaluki lemah. Aku njaluk lemah ya tak nggih uruk ya. Pun to jenengan mendhet sak cukupe mriku. Ora kelingan Imam Abu Hanifah tau ngutangne duwite ning kene wong Yahudi, barang kelingan langsung karo Imam Abu Hanifah dibebasne. Ora dijaluk kon nyaur utang ndak. Sebab kalau dijaluk kon nyaur utang berarti dia menghutangi uang kepada orang lain tapi mengambil keuntungan berupa jaluk lemah di uruk. Lah karena khawatir terjadi riba sehingga karo Imam Abu Hanifah dibebasne. Wis mboten usah disaur, yatra ingkang panjenengan utang, yatra kula ingkang panjenengan utang nika wis mboten usah disaur pun kula bebasne. Lah niki mergo saking ngati-ngatine Imam Abu Hanifah. Wa innal khilata lan sak temne ngreka daya mrekayasa, ngreka daya niku mrekayasa. Kaya sing tak critakne niku. Jadi lek bunga tidak disebutkan dalam akad itu ada ulama yang membolehkan. Ngoten niku lek ulama sing ngati-ngati, ulama tasawuf niku dianggap niki merekayasa riba. Lah merekayasa riba niki hukume dos pundi? Wa inal khilata lan sak temene ngreka, niki jenenge ngreka. Fi riba ing dalam masalah riba wa ghairi lan liyane riba iku haramun haram. Jadi ngreka ngono kuwi niki menurut ulama hukumnya haram. Siapa yang berpendapat haram? Inda Malikin ing dalam mungguh Imam Malik wa Ahmad ibnu Hanbal lan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Nah, ternyata dari 4 madhab itu merekayasa piye amrih riba itu tidak terjadi haram, tidak terjadi riba. Imam Malik dan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Imam Malik ini pencetus madhab Maliki, Imam Ahmad ibnu Hanbal ini pencetus madhab Hambali. Itu tetap mengatakan itu adalah tetap haram, tetap riba. Ini kan ya rekayasa kuwi Quran. Tapi aslinya kan ya pangga mengambil keuntungan. Biasanya istilahnya uang administrasi atau uang nggih menika dibayari karyawan. Lah dengan dalih apa saja ini menurut Imam Malik dan Imam Ahmad ibnu Hanbal itu tetap haram. Tapi menurut Imam Syafi'i pokok bunga tidak disebutkan pada waktu transaksi utang piutang itu tidak terjadi haram tapi mubah. Makanya ulama ada terjadi khilaf, ada terjadi perbedaan pendapat. Iya kemurahane Gusti Allah. Rono Kanjeng Nabi dawuh ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan pendapat di kalangan ulama-ulamaku itu adalah rahmat. Rahmat untuk siapa? Ya rahmat untuk umatnya. Rahmat untuk umatnya. Jadi enten panjenengan ulama yang mengatakan ngreka ngono kuwi mang tetep dikatakan riba.
Sebab walaupun toh direko tetap enak tambahan ketika dia utang piutang. Lah tambahan iku lek bahasa perbankan diarani bunga. Ngoten lah. Jadi memang enten ulama yang bersikukuh tetap bunga itu tetap haram, bagaimanapun caranya tetap haram, jenenge utang piutang menarik keuntungan. Tapi Imam Syafi'i memberi jalan tengah. Madhab Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'i memberi jalan tengah. Yang diharamkan itu kalau memang bunga itu disebutkan pada waktu transaksi utang piutang. Kalau utang yatra 10 juta niki mengke bunganipun pinten. Bunga sekian itu lek dikrusne uang berupa pinten nominale. Wong nggih mboten napa-napa. Lek ngoten kula saiki utang. Lha jenenge bunga disebutkan dalam transaksi. Lek itu ulama sepakat haram. Tapi ketika bunga itu tidak disebutkan dalam transaksi, ketika hutang piutang tidak menyebutkan bunga sama sekali, mungkin sebelum hutang itu konsultasi dulu ke pegawai bank. Itu konsultasi, kula badhe nyambut yatra 10 juta, cara-carane dipundi. Setelah paham pun 7 hari lagi kula mriki kula langsung hutang pun boten nyebutne bunga niki nggih, boten usah ngomongne bunga niki. Akhirnya 7 hari lagi datang terus tidak menyebutkan bunga karena wis paham 7 hari yang lalu sudah konsultasi. Lah ngoten niku anak ulama yang membolehkan. Itu anak ulama yang membolehkan, alasannya karena bunga tambahan tidak disebutkan pada akad pada waktu transaksi itu. Itu Imam Syafi'i mencari jalan tengah. Tapi kalau ketika transaksi utang piutang bunga disebutkan, itu semua ulama ittifaq sepakat bahwa itu riba. Nggih. Lah itu namanya, itu bahasanya itu bahasa syar'inya kirot. Kirot itu bagi hasil itu malah justru yang boleh. Itu zaman punya modal 15 juta. Terus enten wong dia ahli dagang tapi tidak punya modal. Terus sampean bilangin, "Wis Pak, sampean duwe keahlian dagang tapi tidak modal. Aku duwe modal, tapi aku ora ahli dagang. Lek ngono duitku iki ubengno ginan modal, nanti kalau ada laba kita bagi sampean 40%, saya 60 karena saya yang punya modal, sama yang menjalankan modal." Itu boleh. Itu harus jelas pembagiannya itu berapa itu loh. Kalau bahasa bank syariah itu bahasanya bukan kirot tapi murabahah. Murabahah itu diambil dari bahasa ribekun, artinya laba. Murabahah itu berarti bagilah laba. Itu boleh. Tapi ketika ada rugi juga ditanggung. Kedua-duanya menanggung kalau ada kerugiannya. Jadi umpamane kok rugi terus laba sudah ada lah, kerugiannya itu ditanggung orang tua sesuai dengan persentasenya, terus ditambel kembali. Pokoknya rugi yaitu 2 juta lah, karena persentasenya yang pemilik modal 60%, yang menjalankan modal itu 40%, berarti lek nambeli ya podo sesuai dengan persentasi. Jadi laba dan rugi itu ditanggung berdua. Lelek transaksi begitu boleh, itu namanya tidak bunga, tapi itu adalah murabahah atau kirot. Itu bagi hasil atau bagi laba. Tapi kalau ada rugi juga ditanggung berdua. Tidak hanya yang menjalankan modal toh yang menanggung kerugian. Itu kedua-duanya dia menanggung sesuai dengan persentasi. Itu lelek majhul
labanya berapa majul itu tidak diketahui, tidak boleh. Itu lah kalau diapak piye. Jadi harus jelas itu pemilik modal berapa persen, yang menjalankan modal berapa persen. Itu kan ada tuh istilah pelaku modal itu. Itu harus jelas itu. Persenannya harus jelas. Iya. Oh, terus prakteknya piye? Saat ini piye? Dituku piro 2 juta? Wah, itu yang itu riba itu jelas. Beda lek wis aku lek anu betok ya wis kok nggih dhisik engko wayahe awakmu sing betok wis ngangge aku ya, tapi ya tetap nominalnya 2 juta tetap. Nah itu tidak apa-apa, itu berarti yang bedok duluan itu memberi pertolongan kepada yang membutuhkan. Wis aku ora patek butuh iki. Rono duitku ya wis enak, sapa sing butuh ngangge bedok aku iki lah ya. Enek wong 5 dikompyok. Lah, gue sok lah awakmu gitu sing bedok kok sing ngepek aku, tapi nominalnya tetap. Itu tidak apa-apa, itu malah justru al-isti'anah, membantu orang lain. Wis sing apik ngono. Itu berarti sing bedok dhisik ngutangi ning kene sing bedok kae keri. Akhirnya sing bedok keri niku nyaur, nominalnya sama. Bila nominalnya tidak sama jenenge riba. Karo 0,5 juta bar kuwi nyauri 2 juta. Ban konvensional. Lah itu ya itu. Makanya kalau menurut Imam Malik, Imam Ahmad itu semua utang piutang yang mana menarik keuntungan itu dinamakan riba. Tapi Imam Syafi'i memberi jalan tengah. Kalau memang bunga itu tidak disebutkan pada waktu akad utang piutang, transaksi utang piutang, lah itu maka itu menurut Imam Syafi'i itu mubah, boleh. Itulah. Yang penting ketika akad utang piutang tidak menyebutkan tentang persyaratan bunga. Itu Imam Syafi'i memberi jalan tengah itu. Lah iya itu namanya riba. Iya. Iya. Makanya kalau kita nabung di bank tidak usah tanya bunga. Mau deposito tidak usah tanya bunga. Biasanya kan ada punya uang banyak lah di deposito niai. Terus tanya bunganya berapa, setiap bulan yang diambil hanya bunganya. Nah itu jelas riba. Nah itu namanya disebutkan juga dalam akad. Lah ngono keluar dulu saja, besok aja kembali. Lain waktu. Pun benjing mawon iki kula tasih enten keperluan lintu ngoten. Lah benjing ketika anu pun boten usah jelas bunga nggih jenengan. Niki langsung kula menabung deposito berapa ratus juta niki langsung. Terus mengke ketika mengambil jangan hanya diambil bunganya saja, yang mengambil uang begitu saja. Lah mengambil bunga berarti kan jelas niatnya mencari bunga. Itu makanya mengikuti ulama itu ya normal, ulama itu pendapatnya. Kayak Imam Malik, Imam Ahmad itu kan ya tegas sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, kullu qardin jarra naf'an fa riban. Itu hadis sahih. Setiap utang piutang yang menarik keuntungan itu namanya riba. Makanya Imam Abu Hanifah tadi ketika menghutangkan kepada orang Yahudi, dheweke njaluk lemah. Itu njaluk lemah terus kalingan lho, iya Ding. Wong Yahudi letak sili duit kapan kae. Lah ngono aku yang menarik keuntungan loh dari hutang yang saya hutangkan kepada orang Yahudi.
Langsung oleh Imam Abu Hanifah dibebaskan utangnya karena khawatir riba. Gitu lah. Padahal yang mek jaluk lemah tinggi uruk. Gitu lah. Itu khawatir dari riba. Makanya Imam Malik mengatakan khilah itu ngereko biar mereka orang terjadi riba. Nah itu akhirnya dengan istilah itu mungkin uang administrasi atau istilah uang apa nuample orang terjadi riba. Khilah begitu, ngereko begitu. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad tetap itu haram, tetap itu termasuk riba. Tapi lah Imam Syafi'i yaitu syaratnya biar tidak terjadi riba, bunga itu tidak disebutkan dalam akad. Dalam akad utang piutang tidak menyebutkan syarat bunga sama sekali. Itulah. Dini umumnya sangger utang 1 juta terus mengembalikan 1 juta 100 umpamane umumnya ngono. Tapi ketika utang piutang tidak disebutkan bunganya, itu menurut Imam Syafi'i tidak termasuk riba, itu diperbolehkan. Dan waqala lan dawuh sapa ba'duhum setengah ulama waqala lan dawuh sapa ba'duhum setengah ulama Waroda wis tumeka apa ana akalat riba sak temene pira-pira wong mangan barang riba iku yuksaruna den giring itu dikumpulkan di maksar iku yuksaruna den giring sapa akalat riba fi suratil kilabi ing dalem rupa wajah kirik anjing wal khonaziri lan pira-pira babi min ajli khilatihim krana saking arahe ngrekone akalat riba ala akli riba ing atase mangan riba. Diceritakan besok orang-orang yang makan harta riba ketika dikumpulkan di maksar, digiring neng maksar itu tempat ngelumpuk. Itu wajahnya berupa wajah anjing dan wajah babi. Jadi wong-wong sing makan barang riba itu besok ketika dikumpulkan neng maksar wajahnya rupa wajah anjing atau wajah babi itu. Makanya lah manut ulama Imam Syafi'i yang penting jangan sampai kita itu menabung di bank itu terus tanya tentang bunga. Di ning bank ana tulisan kan ana tulisan lho kan. Ya sebene wong maca sepenting ora diucapne dalam syarat itu. Maca ora apa-apa. Maca kan tidak termasuk akad. Sebab akad itu berupa ucapan, itulah. Makanya akad nikah ki lek megur ditulis tok, itu ora diucapkan ndak sah akadnya. Makanya lek megur tulisan tok ndak apa-apa, ngoten. Megur tulisan tok ndak apa-apa, yang penting pada waktu utang piutang itu tidak disebutkan. Walaupun toh di situ sudah tertera di dalam tulisannya. 1 juta sampai 5 juta bunganya sekian persen, 10 juta ke atas sekian persen, 40 juta ke atas sekian persen, deposito sekian persen, misalnya itu. Yang penting kita jangan sampai diucapkan menjadi syarat ketika utang piutang. Kalau kita nabung berarti bank, kita nabung ke bank berarti yang menghutang adalah bank. Kita yang menghutangi, itu yang hutang bank. Kalau kita yang pinjam uang ke bank berarti yang hutang kita. Gitu. Lah baik yang hutang bank atau yang hutang kita
itu agar tidak terjadi riba. Lah Imam Syafi'i memberi solusi itu, ulama-ulama madhab Syafi'i itulah. Kalau sudah terlanjur yang dulu waktu nabung transaksinya diketahui bunganya sekian, kemudian sudah terlanjur, itu bagaimana untuk menghapus riba itu tadi? Lah caranya diambil semua dulu. Setelah itu nabung lagi, serasa ngomongnya itu lagi. Niatnya mengamankan uang, niatnya mengamankan uang. Itu karena sekarang itu kita tidak bisa lepas dari bank. Itu tidak bisa lepas dari bank. Itu wong kula ngirim anak neng pondok nih transfer bank, betul sakit kita lepas dari bank. Haji nggih daftarnya lewat bank, betul sakit. Karena sudah memang zamannya itu perbankan zamannya, tidak bisa. Makanya ya kita berhati-hati. Caranya itu untuk meminimalisasi itu agar tidak terlalu banyak riba. Nah itu paling tidak kita itu ketika menabung itu atau kita meminjam jangan sampai tanya tentang bunga. Ben tidak sampai kono menjelaskan bunga. Kalau mau pinjam ke bank yaitu solusinya konsultasi dulu tata caranya bagaimana. Kalau pinjam uang 40 juta tata caranya bagaimana. Setelah paham itu baru bilang, Pak atau Mbak 7 hari lagi kalau pinjam mriki nggih pun mboten usah ngomong niki malih. Kula wis paham. Nggih. Wong nggih Pak, nggih. Datang langsung kula utang yotro 40 juta. Wis itu langsung tanda tangan terus di cash gitu. Lah itu Imam Syafi'i dan ulama-ulama madhab Syafi'i itu mengatakan begitu itu boleh, tidak sampai terjadi riba. Benar. Makanya melok ulama itu pernah orang tidak ikut ulama tidak bisa. Itu tidak bisa. Kanjeng Nabi tidak memberi penjelasan begitu itu kan ijtihadnya ulama. Itu Kanjeng Nabi langsung fa'ikulu qardin jarun naf'an fawariban. Utang piutang yang menarik keuntungan itu adalah riba. Lah, kita bisa mengikuti ulama karena ulama itu berbeda-beda pendapatnya. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Al-Ghazali itu karena tasawufnya tinggi, pokoknya dengan rekayasa bagaimanapun juga, ngono kan termasuk rekayasa lah. Itu. Lah itu ulama yang sing tetap bersikukuh iki ya panggah riba ya panggah haram. Tapi lek zaman saiki model ngono ya ndak bisa. Akhirnya kita ada celah mengikuti ulama yang memberi solusi dan membolehkan dengan transaksi begitu. Benar. Yang dimaksud riba itu yang meminjami atau yang pinjam? Ya kedua-duanya. Sebab terjadi riba lah anak yang meminjami tidak ada yang pinjam ya tidak terjadi riba. Itu yang kena ya yang keduanya. Ya kedua-duanya itu. Tapi nanti kalau selamat ya kedua-duanya selamat. Artinya bunga tidak disebutkan ketika transaksi utang piutang. Itu yang meminjamkan ataupun yang meminjam selamat. Makanya kalau di dalam Bank Syariah Indonesia itu tidak menggunakan istilah bunga tapi murabahah, bagi hasil. Itulah. Lha bagi hasil waya ya tinggi anu dhisik yaitu tinggi dagang dulu, setelah itu labanya berapa, berarti berapa persennya itu. Jadi istilahnya dengan menggunakan bagi hasil itu. Itulah bank syariah. Jadi tidak menyebutkan bunganya berapa ndak, tapi langsung akad-akadnya bagi hasil. Lelek bagi hasil enak kerugian juga ditanggung berdua. Boleh BSI itu ditanggung berdua benda. Kira-kira yakin ini ora bakal rugi ngono lah. Makanya awake itu tidak bisa lepas dari bank. Makanya sujune ada beberapa ulama yang pendapatnya berbeda itu memberi solusi kepada kita. Tenang.
Dinesuk nek kita didangu karo Gusti Allah, kita cukup. Kula nderek Imam Syafi'i Gusti. Lah Imam Syafi'i apa langsung dawuh ngoten, kula nderek ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i. Akhirnya terus dipanggil ulama yang punya pendapat itu karo Gusti Allah. Lah itu yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau kita tidak ikut ulama, itulah kita tidak bisa. Itulah. Kalau asuransi itu gimana? Kalau asuransi kalau dari ngertos prakteknya. Kalau tidak, karena hukum asuransi itu ada yang boleh, ada yang tidak, cuma dilihat dari segi prakteknya. Kalau dari yang memahami asuransi ini, itu dari yang memahami sehingga lah nih, enten yang kon asuransi kalau betul sakit berjawab. Karena prakteknya asuransi piyambak kalau dari ngertos, ya kan enten asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, terus asuransi lek duit toko lek kebakaran terus akhirnya langsung diganti, itu kan diasuransikan namanya. Mobil mewah diasuransikan, itu ya enggak tahu itu. Dan seterusnya, kenapa orang-orang yang makan riba dirupakan wajahnya seperti anjing dan babi? Itu karena mereka merekayasa tentang masalah riba. Jadi merekayasa tentang masalah riba. Kaya dene rekayasa yang dijalankan oleh orang-orang Yahudi itu tetap disiksa dening Allah. Kama musikha kaya oleh disalini rupa sapa ashabus sabti wong kang duweni cerita dina Sabtu. Ini orang-orang Yahudi, umatnya Nabi Musa. Khina takhayalu ing dalam nalikane ngreka daya sapa ashabus sabti alas tiadil khitani ing atase njolo pira-pira iwak, golek iwak, berburu iwak, mungkin jolo, mungkin nyuruh, utawa mungkin mancing. Alatinahahum kang wis nyegah ing ashabus sabti sapa Allah Gusti Allah anistiadiha saking berburu iwak yauma sabti ing dalam dina Sabtu. Ceritane wong Bani Israil umatin Nabi Musa. Niku kan enten umatin Nabi Musa niku enten sing penggayane nelayan. Niki nelayan pencari ikan. Lah karo Gusti Allah hari mulyanya wong Yahudi itu kan hari Sabtu. Lah wong Islam Jumat, wong Yahudi Sabtu, wong Nasrani Ahad. Nggih. Lah sanggih dina Setu niku padha boten nglakoni ibadah. Niki sanggih cara wong Islam ya Jumatan ngono, padha ndak nglakoni ibadah. Berburu golek iwak, ana sing jolo, ana sing niki mancing, ana sing nyetrum, ngoten niki. Lah akhire karo Gusti Allah dilarang niki hari Sabtu tidak boleh mencari ikan. Rono lah mencari ikan gue malah ora ibadah, tidak boleh hari Sabtu dilarang. Lah wong Yahudi ngreka, lek ngono hari Sabtu ora kerja niki. Terus dheweke sebelum hari Sabtu niku gawe blombangan, gawe kolam itu. Kolam itu dibuat di pinggir sungai atau di pinggir laut. Lah setelah itu ikan itu digiring ben nyemplung neng kolam, terus lek jimuk dina Ahad. Biasane lek dina Setu ki ikane bodho akeh sing bermunculan. Lah ikane lek dina Setu bodho mlebu ning kolam, cuma lek jimuk dina Ahad. Kuwi jenengan merekayasa. Padahal karo Gusti Allah dilarang. Fakhafaru lagi penjelasane. Fakhafaru mongko ngeduk sapa ashabas sabti laha krana arai iwak
hiyadon ing jumblangan iya gelombang kolam takou kang kejegur apa khitan fiha ing dalem hiyadon yauma sabati ing dalem dina Sabtu wis dibesangi karena lek dina Sabtu ki wajib iwake akeh akhirnya wis dibesangi neng gelombang saking dina Sabtu iki bodho kuwa cemplung bumbang jimuke dina Ahad hatta yakhuduha sehingga ngalap utawa jimuki sapa ashabat sabati ing khitan yauma Ahadi ing dalam dina Ahad pun iki ceritane dipun terusaken sok mawon. Semoga kita akhiri sareng-sareng mau surah Al-Asr mugi-mugi napa ingkang kula terangaken awal hingga akhir dipun saringi hidayah ridha Allah dados ilmu ingkang manfaat barokah donya akhirat lan barokah yen kita ngaji yen kita thalabul ilmi mugi kita sedaya kalebet tiyang ingkang bejo selamat donya akhirat kagolong tiyang-tiyang kang husnul khotimah. Monggo mau surah Al-Asr sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Awal hingga akhir tamtu kata kelepatan anjen kula matur nyuwun agungipun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.